Informasi selanjutnya pemirsa, pemerintah menegur 25 platform digital karena belum mengurus izin beroperasi di Indonesia. Bila tidak diurus, izin mereka akan diblokir. Sejumlah platform belum mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE Kementerian Komunikasi dan Digital. Aturan ini diberikan untuk seluruh PSE domestik maupun asing. Tujuannya untuk menjaga keamanan warga Indonesia yang menjadi penggunanya. Kemkomdigi pun telah memberi peringatan kepada 25 platform digital yang belum mendaftar. Peringatan diberikan bertingkat. Bila tidak juga mendaftar, maka izinnya akan dibekukan. Dari 25 platform digital, ada sejumlah platform yang banyak digunakan di Indonesia. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Cloudflare, perusahaan yang menyediakan layanan infrastruktur internet global yang fokus pada keamanan dan performa. Kemudian ada platform penyimpanan bernama Dropbox. OpenAI yaitu ChatGPT juga kena tegur. Tak hanya itu, platform untuk belajar bahasa Duolingo juga terancam dibekukan. Platform Getty Images hingga Wikimedia Foundation, penyedia Wikipedia dan Wiktionary juga terancam dibekukan. Kembali di Sindo Malam, pemirsa, mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi divonis 4 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kamis pagi. Ira dan 2 terdakwa lainnya divonis dalam kasus korupsi proses kerjasama usaha dan akuisisi oleh PT ASDP tahun 2019-2022. Selain divonis 4 tahun 6 bulan penjara, Ira juga didenda 500 juta rupiah. Selain Ira, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Sunoto juga memvonis mantan Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Muhammad Yusuf Hadi dan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP masing-masing 4 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Menurut jaksa, Ira dan 2 lainnya telah terbukti merugikan negara dalam transaksi akuisisi PT Jembatan Nusantara sebesar 800 juta lebih dari nilai transaksi 1,2 triliun rupiah lebih. Ira dan kawan-kawannya didakwa menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya pemilik PT JN, mengubah dari kerjasama usaha menjadi akuisisi saham PT JN. Mengadili menyatakan terdakwa 1 Ira Puspadewi, terdakwa 2 Muhammad Yusuf Hadi dan terdakwa 3 Hari Muhammad Adi Caksono telah terbukti secara sah dan menyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dengan denda 500 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Terdakwa 2 dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Terdakwa 3 dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Kami menghormati seluruh proses hukumnya. Kemudian yang kedua, kami terima kasih atas doa dan dukungan para sahabat. Yang ketiga dan sangat penting, saya kira fakta yang dinyatakan oleh majelis bahwa tidak ada sesen pun keuntungan pribadi yang kami ambil. Kemudian yang berikutnya kami ingin sampaikan bahwa akuisisi ini adalah aksi strategis yang bukan hanya baik atau menguntungkan untuk ASDP, tetapi untuk negara. Karena dengan akuisisi ini, kami mendapatkan perusahaan dengan izin yang sudah ada moratoriumnya sejak 2017, di mana seluruh izinnya adalah trayek komersial. Dengan trayek komersial ini, maka ASDP dapat memperkuat posisi untuk bisa melakukan subsidi silang bagi perusahaan, bagi daerah-daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi menerima uang aset Taspen sebesar 883 miliar rupiah lebih. Uang tersebut berasal dari kasus investasi fiktif perusahaan dengan terdakwa Ekiawan Heri Primarianto. Surat berita acara serta plakat uang bertuliskan
883 miliar dari PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu diterima Direktur Utama PT Taspen Roni Hanitiop Aprianto. Serah terima dilakukan dari perkara atas nama terdakwa Ekyawan Heri Primarianto yang telah memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. KPK memamerkan uang hasil rampasan senilai 300 miliar rupiah terkait kasus investasi fiktif PT Taspen. Bungkusan plastik yang berisi uang ini disusun menjulang di tembok dan menutup hampir seluruh sisi depan ruang konferensi pers. Telah mengakibatkan kerugian keuangan negara pada PT Taspen Persero sejumlah 1 triliun. Jadi ini adalah putusan dari persidangan ya, putusan majelis hakim seperti itu. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif BPK RI nomor 14 LHP 21/04/2025 tanggal 22 April tahun 2025. Jadi perhitungan ini terbit ya, jadi selama kami melaksanakan penyidikan kemudian kami meminta BPK untuk menghitung kerugian keuangan negaranya. Nah, dari hasil perhitungan kerugian keuangan negara diperoleh. Pertama-tama atas nama manajemen Taspen, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KPK beserta seluruh aparat penegak hukum atas kerjasama, dedikasi dan sinergi yang telah terjalin hingga terwujudnya proses recovery atau pemulihan aset yang kita saksikan hari ini. Momentum penting yang kita saksikan hari ini merupakan capaian strategis dalam memastikan penguatan pengelolaan aset negara, serta penguatan kepercayaan dan legitimasi institusi di masyarakat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta. Selain Menteri, Wakil Kepala BKN Nanik SD yang turut merapat memenuhi panggilan Prabowo. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan dirinya menghadap Presiden untuk melaporkan perkembangan pangan khususnya beras. Amran memastikan Indonesia akan segera swasembada pangan. Sementara Wakil Kepala BKN Nanik SD yang mengatakan dirinya akan membahas mengenai beca listrik dan juga program MBG. Saat disinggung mengenai jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi, Nanik menyebut hingga saat ini jumlahnya mencapai 14.320 unit. Sementara terkait beca listrik, Presiden Prabowo meminta beca se-Indonesia menggunakan tenaga listrik atau motor listrik.